Untuk memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap ancaman narkoba, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto mencanangkan Desa Bersih Narkoba dan peletakan batu pertama pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Desa Bukit Peninjauan 1, Kecamatan Sukaraja. Pencanangan Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar di Desa Bukit Peninjauan 1, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sleman, Provinsi Bengkulu, dilakukan Sekretaris Umum BNN RI Irjen Pol Tantan Sulistiana pada Minggu siang. Peluncuran Desa Bersih Narkoba ini ditandai dengan deklarasi yang dikumandangkan bersama seluruh elemen, dari pejabat hingga masyarakat yang hadir di lapangan sepak bola Desa Bukit Peninjauan 1, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sleman, Provinsi Bengkulu. Deklarasi ini dipimpin langsung Menteri Desa PDTT Yandri Susanto dan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ketika kunjungan kerjanya kali ini dalam acara festival Bangun Desa, Bangun Indonesia melalui konsolidasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka gotong royong membangun desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses pembangunan manusia berkelanjutan dengan memberikan kekuatan kepada masyarakat desa untuk menentukan nasibnya sendiri. Proses ini melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, memperkuat kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, melestarikan budaya lokal, dan nilai-nilai kearifan lokal. Melibatkan kolaborasi antara BNN dengan berbagai pihak, daerah tertinggal Republik Indonesia, pemerintah daerah, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk bahasa ini bahkan telah merambah ke desa-desa. Program ini bertujuan untuk menciptakan desa yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran, melibatkan kolaborasi antara BNN. Program ini memberdayakan masyarakat desa bersinar, Desa Bersih Narkoba. Peredaran gelap narkoba melalui program Desa Bersinar masuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, unsur masyarakat desa dalam program pencegahan. Terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa, antara lain pengembangan ekonomi desa, yaitu membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi seperti agrowisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Peningkatan kapasitas masyarakat, seperti memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Pemfortalecimiento kelembagaan desa, membantu desa dan membangun desa, memperkuat kelembagaan desa seperti badan usaha milik desa. Peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi, memfasilitasi akses masyarakat desa terhadap informasi dan teknologi sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kehidupan mereka. Pembangunan infrastruktur desa, membangun infrastruktur desa yang memadai seperti jalan, jembatan, dan irigasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan selamat datang dari Bupati Sleman kepada Bapak Teddy Rahman SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Yandri Susanto, SPD MPD. Selamat datang Bapak di Kabupaten Seluma. Yang saya hormati anggota DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu, Ibu Destita Khairisani dan Ibu Hajah Leni Haryani John Latif. Yang saya hormati Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Irjen Pol Tantan Sulistiana, SH SIK MM. Yang kami hormati Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan SE beserta jajaran. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga beserta para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama, baik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan serta daerah tertinggal maupun kementerian dan lembaga, para pejabat fungsional ahli utama dan para staf khusus, para penasihat dan tenaga ahli menteri. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati para Forkopimda Provinsi Bengkulu serta kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Bupati Rejang Lebong. Hadir juga Bapak Wakil Bupati Muko-Muko. Kemudian pejabat sekda dari Kabupaten Lebong. Yang kami hormati juga seluruh kepala dinas, PMD provinsi dan kabupaten. Yang kami hormati para rektor dan wakil rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Bengkulu, serta seluruh camat, kepala desa, dan tenaga pendamping profesional. Yang kami hormati pimpinan Bank Mandiri, yang kami hormati Kepala Bank BRI, serta seluruh warga yang hadir di lapangan Desa Bukit Peninjauan 1, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pertama-tama dan paling utama, senantiasa kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, rezeki, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di lapangan Desa Bukit Peninjauan 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat ajaran dan suri tauladannya, kita menikmati kehidupan dengan saling bersilaturahmi, bergandengan tangan dalam menjalankan roda pemerintahan ini, agar nantinya tercipta masyarakat kita yang baik, sejahtera sesuai dengan tuntunannya. Bapak Ibu yang kami hormati, memulai sambutan ini izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Seluma dan masyarakat Kabupaten Seluma berterima kasih kepada tim Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah berkenan menjadikan salah satu wilayah desa kami menjadi tempat berlangsungnya kegiatan Bapak Menteri di Provinsi Bengkulu ini, dan sekaligus menjadi rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Jadi Provinsi Bengkulu yang ke-57 pada tanggal 18 November 2025 ini. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Kabupaten Seluma, khususnya desa-desa yang ada dalam Kecamatan Sukaraja dan terkhusus Desa Bukit Peninjauan 1 ini akan dijadikan daerah binaan dan lokus pembinaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Masa Depan yang akan datang. Desa Bukit Peninjauan 1 ini merupakan salah satu desa sudah berstatus desa mandiri
sesuai dengan pencapaian dan indeks desa tahun 2025. Desa ini merupakan desa kedua statusnya menjadi desa mandiri, di mana sebelumnya baru satu desa, yaitu Desa Cahaya Negeri. Dan kedepannya kami akan terus berupaya untuk terus mengupayakan peningkatan status desa dalam Kabupaten Seluma akan bertambah desa-desa mandirinya. Pemerintah Kabupaten Seluma mempunyai 182 desa dan 20 kelurahan yang ada di 14 kecamatan. Kami juga berharap dengan kegiatan Bapak Menteri beserta pejabat yang lainnya yang hadir dalam kegiatan ini akan dapat memberikan motivasi dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Seluma. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri dan para pejabat lainnya bahwa desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sukaraja dalam beberapa tahun ini sudah kami laporkan merupakan penyumbang kebutuhan daging. Hal ini terlihat di mana tumbuh kembang pengemukan sapi yang dikelola oleh masyarakat. BUMDes mampu memenuhi kebutuhan daging, baik secara kebutuhan harian maupun pada saat hari besar keagamaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen melakukan program-program dari pemerintah pusat, di mana lahan pembangunan gudang, gerai, dan perlengkapan untuk koperasi merah putih Desa Bukit Peninjauan 1 sudah siap dan segera dilaksanakan pembangunannya. Dan nanti kami mohon kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan yang lainnya dapat melihat lahan dan sekaligus meletakkan batu pertama dalam pembangunannya. Terakhir, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Seluma, pemerintah desa, dan lembaga-lembaga desa lainnya, masyarakat Seluma sangat berharap dengan pelaksanaan pembangunan desa akan menjadi momentum pertumbuhan ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya yang akan berimbas dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada level-level di atasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Seluma, Bapak Teddy Rahman, SEMM. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, berikutnya sekaligus masih dalam rangka HUT Provinsi Bengkulu, kami mohon Gubernur Bengkulu untuk dapat memberikan sekapur sirih kepada seluruh masyarakat yang hadir dan yang menyaksikan acara ini. Kepada Bapak Haji Helmi Hasan SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling ikhlas, paling semangat 100.000. Siap? Anak-anak pramuka siap? Izin Pak Menteri, biar tambah semangat. Kiri yang kiri siap? Ibu-ibu boleh ikut juga. Saya doakan yang menjawab salam dengan ikhlas semangat rumah tangganya diberkahi Allah, amin. Yang punya anak-anaknya jadi anak yang soleh soleha, amin. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Banyak. Saya doakan menjawab salam dengan ikhlas semangat hutangnya segera lunas, amin. Yang lagi cari jodoh, ada cari jodoh? Banyak. Saya doakan yang menjawab salam dengan ikhlas semangat segera mendapatkan jodoh, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang paling semangat?
10 dari kiri maju di sini, 10 dari kanan maju di sini, boleh. Oh, kawan kita tarik 10. Ya, oh, dah. Langsung dibagi hadiahnya kiri kanan. 100.000, 100.000. Ayo, langsung. Nggak apa-apa, langsung dibagi semuanya, Rik. Semuanya aja. Yang kiri, yang tampil di sini kasih. Ya. Yang lain tahan situ, tahan. Ya, tahan dulu. Siap ya? Ya. Yang belum dapat siap? Siap? Kalau Bengkulu jawabannya merah putih, siap? Bengkulu. Yang ini, Dik. Ini kasih 100. Bengkulu. Belum kompak, ulangi lagi. Bengkulu. Yang di tenda. Bengkulu. Yang lain siap? Oke. Ulangi lagi. Sekali lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, putra terbaik Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Yandri Susanto, SPT MPD. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Semenjak Indonesia menjadi bangsa, belum pernah ada putra Bengkulu yang menjadi menteri. Baru di periode Bapak Presiden Prabowo Subianto ada putra terbaik Bengkulu diangkat menjadi menteri Republik Indonesia. Bapak Yandri, Bapak Menteri ini adalah putra Kedurang yang dulu kala sekolahnya juga di desa sama seperti saya. Tetapi karena beliau begitu menghormati orang tuanya, mencintai, memuliakan orang tuanya, dan kemudian punya tekad besar untuk membahagiakan kedua orang tuanya, meninggalkan kampung, desa, tanah kelahirannya. Bukan perkara gampang, susah dan berat. Tetapi karena tekad yang besar, maka beliau meninggalkan Kedurang, meninggalkan Bengkulu Selatan untuk kemudian kuliah di Universitas Bengkulu. Hadir langsung Rektor Universitas Bengkulu. Tolong berdiri Pak Rektor. Kami hormati juga Rektor Universitas Bengkulu juga hadir. Bangga tentu sebagai Rektor ada mantan mahasiswa yang kemudian hari ini menjadi menteri di Republik ini. Walaupun ketika kami mendengar cerita Pak Menteri ketika ada di UNIP, dia katakan dulu ketika kuliah di Universitas Pertanian jurusan menyatakan cinta kepada seorang gadis kemudian ditolak. Nanti kita dengar ceritanya langsung. Dan tentu saja ini perlu saya sampaikan di awal pembukaan karena saya lihat yang hadir anak-anak banyak sekali. Tentu ini sebagai motivasi agar kemudian setiap anak-anak yang hadir tentu harus menjadi inspirasi terhadap Bapak Menteri kita. Kalau Bapak Yandri Susanto bisa menjadi menteri di Republik ini, tentu anak-anakku sekalian juga bisa, bahkan mungkin bisa lebih lagi. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Bengkulu, hadir langsung Bapak Kapolda Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kapolda kita. Pak Kapolda kita ini mengingatkan saya dulu
Di provinsi ini ada gubernur terbaik, namanya Bapak Suprapto. Sungguh banyak kebaikan yang telah ditorehkan di provinsi ini. Kalau kita bertanya tentang siapa gubernur terbaik, maka sebagian besar orang mengatakan Suprapto lah gubernur terbaik. Maka Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolda kita ini beda-beda tipis dengan Pak Suprapto di zaman itu. Juga hadir Forkopimda di tengah-tengah kita, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Tolong berdiri Pak Ketua. Beliau ini juga tidak asing bagi Kabupaten Seluma. Beliau pernah menjadi camat di sini, dan tentu saja ketika beliau menjadi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu pun kebaikannya sungguh sangat banyak. Salah satunya adalah semenjak Ketua DPRD Provinsinya Pak Sumardi dan Gubernurnya Helmi Hasan, maka jalan-jalan provinsi yang dulu hancur, jembatan rusak, sekarang telah dianggarkan lebih dari 600 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan, kewenangan pemerintah provinsi. Juga telah dibagikan ambulan gratis di desa-desa mewakili kecamatan, dan nanti pada akhirnya di tahun keempat kepemerintahan akan dibagikan seluruh desa 1 ambulan. Sesuai semangat Bapak Presiden membangun dari desa. Di desa-desa Bapak Presiden akan bangun cold storage, akan bangun gudang 1, diberikan mobil truk dan sebagainya. Maka tentu sebagai pemerintah provinsi tegak lurus dengan kebijakan Bapak Presiden, kita pun memberikan apa yang diberikan Bapak Presiden. Salah satunya adalah memastikan mobil ambulan itu ada di desa-desa nantinya. Dan kemudian kami hormati juga hadir di tengah-tengah kita ini ada anggota DPD RI, 2 Sri Kandi kita, cantik galau. Semuanya terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati kita. Dan juga mewakili Pak Danrem, Pak Danlanal, Kabinda, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, dan juga dari BNN, dan juga yang kami hormati Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Irjen Pol Tantowi Sulistiawa SH SIK MM. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bapak Ibu, para bupati ini hadir langsung. Ada Bupati Rejang Lebong. Mana Bupati Rejang Lebong? Berdiri. Jauh-jauh dari Rejang Lebong. Terima kasih Pak Bupati. Ada Wakil Bupati Kabupaten Mokomoko. Tolong berdiri. Hadir langsung. Ada juga anggota DPRD, baik dari kota, ada dari Kota Bengkulu Pak Dedianto. Ada juga DPRD Provinsi Kabupaten seprovinsi Bengkulu yang hadir. Tidak saya absen satu persatu, semuanya saya hormati. Dan tentu saja tuan rumah yang kita muliakan yang telah menyampaikan sambutan tadi, Bapak Bupati Kabupaten Seluma. Tepuk tangan meriah untuk beliau. Terima kasih Pak Bupati. Dan seluruh pejabat pemerintah, baik vertikal, baik provinsi, kabupaten, kota yang hadir pada kesempatan ini, semuanya kami hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang sungguh sangat menyenangkan, mengembirakan kita, karena dihadiri langsung oleh Bapak Menteri dan Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam acara konsolidasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka gotong royong membangun desa. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Presiden telah menekadkan sebuah tekad yang besar, ingin membawa bangsa ini kepada bangsa yang maju dengan angka pertumbuhan 8%. Angka pertumbuhan 8% ini kalau tidak gotong royong, kalau tidak dimulai dari desa, rasanya seperti mimpi di siang bolong. Oleh karena itu forum hari ini menjadi sangat penting. Saya tidak akan panjang-panjang bicara di sini, karena tentu yang harus panjang dan lebar bicara adalah Bapak Menteri dan juga mungkin Sekretaris Utama Badan Narkotika. Tetapi intinya adalah sebagai pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kami di sini tegak lurus dengan Bapak Presiden. Kami sama-sama bertekad ingin mewujudkan bagaimana Provinsi Bengkulu betul-betul bisa menjadi provinsi yang maju dengan angka pertumbuhan ekonomi 8% itu. Maka segala upaya pun telah kita lakukan, termasuk bagaimana kemudian mengoptimalkan APBD provinsi, kabupaten, kota, betul-betul program yang menyentuh kepada masyarakat. Oleh karena itu Bapak Menteri,
Bapak Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kami harapkan arahannya sehingga insya Allah kami dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan seluruh perangkat-perangkatnya tentu saja ingin agar provinsi ini betul-betul sampai kepada angka pertumbuhan 8% dan kita sepakat mulainya dari desa. Demikianlah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Pergi ke pasar naik sepeda, pulangnya bawa buah pepaya. Kalau gubernur suka bercanda, hati siapapun yang gundah jadi bahagia. Kalau ada sumur di ladang, airnya segar untuk mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah Pak Menteri datang ke sini lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur Bengkulu untuk Kapur Siri yang telah disampaikan. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia dan pemirsa, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistiana SH SIK MM. Kami silakan. Mohon izin Pak Menteri, karena tadi Pak Gubernur menyampaikan pantun, kami awali juga dengan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Pak Kepala BNN. Beliau tidak bisa hadir secara langsung di acara pada siang hari ini karena ada agenda atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu beliau menugaskan kepada kami selaku Sekretaris Utama BNN untuk menyampaikan sambutan Kepala BNN dalam acara konsolidasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka gotong royong membangun desa. Yang terhormat Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Dr. Haji Yandri Susanto SPT MPD, yang kami hormati Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan SE, beserta Forkopimda Provinsi Bengkulu yang hadir pada siang hari ini. Ada Pak Kapolda, ini rekan kami Pak Satu Angkatan, Pak Irjen Pol Ardiono, Pak Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, yang kami hormati anggota DPD RI yang hadir pada siang hari ini, Ibu Destita dan Ibu Ajal Leni, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama kementerian, baik itu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal maupun pimpinan tinggi media dan penyuluh ahli utama BNN, yang kami hormati Bupati Seluma Bapak Teddy Rahman SEMM beserta Forkompimda Kabupaten Seluma, termasuk hadir juga Pak Bupati Rejang Lebong, Pak Wakil Bupati Mukomuko, anggota DPRD Kabupaten. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bengkulu, yang kami hormati para camat, kepala desa se-Kabupaten Seluma, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi yakinlah kami sangat menghormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan ridho karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir mengikuti kegiatan yang sangat penting ini terkait pembangunan desa melalui
kegiatan konsolidasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka gotong royong membangun desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di lapangan Desa Bukit Peninjauan 1 bersama Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, BNN sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas tekad dan komitmen yang kuat dari Bapak Menteri dalam mengintegrasikan program lintas kementerian lembaga di tingkat desa. Kegiatan konsolidasi program lintas kementerian lembaga ini sebagai wujud sinergitas dalam mengimplementasikan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta Asta Cita ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Salah satu bentuk implementasi Asta Cita ke-7 yang telah dijadikan sebagai program unggulan BNN di tingkat desa adalah Desa Bersinar, yaitu desa bersih dari narkoba. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan sedikit gambaran yang berkaitan dengan perkembangan masalah narkoba, baik tingkat global, regional, maupun tingkat nasional. Saat ini, dunia terus dibanjiri narkoba dari 3 kawasan sentra produksi, yakni kawasan Golden Peacock, Amerika Latin, kawasan Golden Crescent, Iran, Afghanistan, Pakistan, serta kawasan yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu kawasan Golden Triangle, Myanmar, Laos, dan Thailand. Dari data UNODC, Badan PBB yang mengurus masalah narkoba dan kejahatan menyatakan bahwa pada tahun 2024 telah disita sebanyak 236 ton metapetamin atau sabu di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Selanjutnya, berdasarkan World Drug Report 2023 dinyatakan bahwa prevalensi penyalahgunaan global di dunia sebesar 5,8% atau setara dengan 296 juta orang penyalahguna di dunia. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, ancaman bahaya narkoba lainnya adalah adanya perkembangan yang pesat dari jenis narkoba baru, sering dikenal dengan nama NPS, New Psychoactive Substances, atau zat psikoaktif substansi, zat psikoaktif baru. Mereka untuk menghindarkan diri, ini telah menciptakan celah bagi para sindikat untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum. Sampai dengan saat ini, jumlah NPS yang beredar di dunia sudah mencapai 1.396 jenis NPS dan sudah masuk ke Indonesia yang telah diregulasikan sebanyak 99. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya berkaitan dengan permasalahan narkoba di Indonesia, berdasarkan hasil survei prevalensi nasional BRIN tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73 atau sekitar 3,3 juta orang penyalahguna dalam rentang usia 15-64 tahun. Mayoritas penyalahguna narkoba adalah kelompok usia 15-49 tahun. Saat ini, para sindikat narkoba telah menyasar tidak hanya wilayah perkotaan saja, tetapi sudah merambah ke wilayah pedesaan. Di sejumlah daerah, para pekerja perkebunan, nelayan, dan pekerja tambang menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Dari kasus-kasus yang terungkap menunjukkan fenomena yang sangat memprihatinkan kita bersama adalah para jaringan sindikat narkoba masih memanfaatkan masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap, pengangguran, masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah, dan bahkan memanfaatkan perempuan atau ibu-ibu untuk menjadi kurir narkoba. Pada umumnya mereka semua bersedia menjadi kurir karena tuntutan ekonomi. Untuk mengatasi fenomena tersebut sangatlah tepat bila kita membangun fondasi pembangunan nasional dimulai dari pembangunan desa yang merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dan krusial sebagai elemen yang berfungsi langsung di tingkat akar rumput karena desa memiliki kedekatan yang sangat erat dengan masyarakat. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, program Desa Bersinar adalah sebuah konsep yang menggambarkan suatu desa yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
desa ini tidak hanya bersih dari aspek narkoba, tetapi juga harus bersih secara fisik, sosial, dan spiritual. Beberapa poin kunci dalam desa bersinar adalah kesadaran masyarakat desa akan bahaya narkoba dan komitmen bersama untuk menolaknya. Masyarakat desa bisa secara aktif terlibat dalam kegiatan pencegahan melalui kampanye anti narkoba, penyuluhan, dan pendidikan tentang bahaya penggunaan narkoba. Masyarakat desa juga yang telah ditunjuk sebagai agen pemulihan dapat secara aktif membantu melakukan pemulihan penyalahguna melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Program IBM ini merupakan program pemulihan penyalahguna yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Desa Bersinar adalah pemberdayaan masyarakat melalui latihan keterampilan atau vokasional yang disesuaikan dengan potensi desa terhadap masyarakat kelompok rentan, yaitu masyarakat yang tidak punya pekerjaan, masyarakat yang tingkat ekonominya rendah, termasuk remaja putus sekolah, sehingga mereka bisa menjadi lebih produktif dan meningkat ekonomi masyarakatnya. Selain itu, perlu adanya keberanian dari masyarakat desa untuk memberikan informasi terkaitan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saat ini, BNN telah menyiapkan kanal laporan atau pengaduan melalui call center 184 yang aktif selama 1x24 jam. BNN menjamin kerahasiaan dari identitas pelapor. Menurut hemat kami, program Desa Bersinar sejalan dan selaras dengan program pembangunan desa, di mana desa harus kuat, mandiri, dan berdaya saing, sehingga dapat menjadikan motor penggerak meningkatnya ekonomi masyarakat desa dan menjadi pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Insya Allah, dengan meningkatnya kemandirian desa dan meningkatnya kesadaran masyarakat yang disertai dengan semangat gotong royong akan menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya keterlibatan masyarakat, baik itu dalam sindikasi kejahatan narkoba maupun masuknya para sindikat jaringan narkoba ke desa-desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari data intelijen BNN menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu masih terdapat 5 kawasan rawan narkoba yang selama ini dikenal sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara umum, dalam suatu kawasan rawan narkoba, biasanya kekuatan finansial sindikat narkoba mampu memperdaya masyarakat, sehingga para bandar atau sindikat narkoba menjadi patron atau tokoh sentra baru dan menggeser patron tradisional seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa atau lurah, bahkan masyarakat secara sukarela menjadi pelindung sindikat narkoba dan masyarakat akan melawan apabila akan menangkap bandar narkoba. Saya berharap pada kawasan rawan narkoba di Provinsi Bengkulu tidak berkembang seperti itu dan harus ditangani secara tuntas dan berkelanjutan dengan cara berkolaborasi antara BNNP bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya untuk memulihkan kondisi tatanan sosial masyarakat yang telah dirusak oleh para bandar atau jaringan sindikat narkoba. Dengan masih adanya potensi kerentanan wilayah terhadap ancaman bahaya narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berharap kepada Bapak Gubernur, para bupati, para camat, dan para kepala desa untuk dapat terus mendorong pelaksanaan program Desa Bersinar dengan melibatkan secara aktif berbagai unsur masyarakat desa untuk melaksanakan program-program pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat. Peran kepala desa, perangkat desa, Babin Kamtimas, Babinsa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Karang Taruna, PKK, termasuk adik-adik dari Pramuka dan segenap unsur masyarakat lainnya yang ada di desa menjadi sangat penting dalam mewujudkan desa bersinar, bersih dari narkoba. Jangan pernah memberikan ruang sedikit pun aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah desa Bapak Ibu sekalian. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama para pemangku kepentingan, mari kita ciptakan lingkungan desa yang produktif, aman, sehat, bermartabat, dan bersih dari narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia bersinar. Sebelum akhiri sambutan ini, kami sampaikan pantun penutup. Indah Bengkulu elok rupanya, pantai memanjang penuh pesona,
dengan BNN dan Kementerian Desa bersama, mari kita ciptakan desa yang kuat, mandiri, dan bebas dari narkoba. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu Camkoha. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas sambutan yang telah disampaikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dan pemirsa, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, sekaligus berkenan untuk membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yandri Susanto, SPT MPD, kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat anggota DPD RI Ibu Leni Haryati Junlatin, ini mitra kerja Kemendes Komite 1 DPD RI. Makasih Bu Leni, baru rapat kami minggu kemarin. Yang terhormat Ibu DPD RI juga, Ibu Distita Iresani, makasih Bu. Setiap saya ke Bengkulu, Ibu Distita selalu menyambut saya. Yang saya hormati Sekretaris Utama BNN, Pak Inspektur Jenderal Polisi Tantan Celestiana, beserta seluruh jajaran, ada Pak Deputi Rehabilitasi BNN, Pak Bina Ampera, dan Kepala BNN Provinsi, Pak Ruby Karya, Pak Brigjen. Yang saya hormati Pak Gubernur. Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat Pak Gubernur. Pak Gubernur ini orang baik. Jadi saya mungkin tidak jadi menteri kalau bukan dorongan dari Pak Gubernur. Ya. Tadi Pak Gubernur bilang saya salah satu menterinya Pak Prabowo, dan sepanjang sejarah Provinsi Bengkulu belum ada menteri. Alhamdulillah sekarang saya jadi menteri berkat dorongan dari Pak Gubernur kita, Pak Helmi Hasan. Ya, jadi rakyat Bengkulu sudah tepat mendudukkan beliau menjadi gubernur karena beliau orang baik, orang ikhlas. Insya Allah Bengkulu di bawah pimpinan Pak Gubernur akan menjadi bahagia dan sejahtera. Kenapa saya bilang tadi? Karena Ketua Umum PAN itu kakak kandung beliau, Pak Zulkifli Hasan, sekarang Menko Pangan, salah satu menteri yang paling dipercaya Bapak Presiden Prabowo, karena beliau mendapatkan lebih dari 18 Kepres dan Inpres. Hampir semua bidang urusan negara Bapak Presiden berikan kepada Bapak Zulkifli Hasan. Dan saya salah satu kader terbaik Pak Zulkifli Hasan. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk menjadi menteri. Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo merestui. Tapi kalau tanpa diusulkan oleh Pak Zulkifli Hasan, tanpa didukung oleh Pak Helmi Hasan, rasanya mungkin putra Bengkulu tidak akan menjadi menteri, Bapak Ibu. Oleh karena itu terima kasih Pak Gubernur. Saya hari ini pulang kampung. Kampung saya jauh dari sini Pak Tantan, sekitar 150 km lagi Pak. Desa saya dulu desa tertinggal, tidak ada listriknya, tidak ada jembatannya dulu Pak. Jadi sampai tamat kuliah, saya nggak punya, di rumah orang tua saya nggak punya listrik. Kalau SMP saya nyebrang sungai Pak, sering hanyut. Kalau SMA saya jadi marbot masjid Pak. Ada teman saya di sini, kepala desa Pak Suwardi, mana Pak Suwardi tadi dari Maras. Itu teman saya tidur di masjid Mujahidin Bengkulu Selatan itu. Ya, jadi saya kalau pulang pasti lewat Selumah. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Mardiono, ini orang baik ini.
Pak Irjen Pol Mardiono, terima kasih. Pak Ketua DPRD Pak Sumardi jadi ikut menjemput kami. Tentu Pak Teddy Rahman, ini Bupati Bengkulu Selatan, terima kasih menjadi sahibul hajat, sahibul bait hari ini. Teddy Rahman ya, Seluma ya. Seluma ini pecahan dari Bengkulu Selatan dulu ya. Dan emak saya punya kebun karet di Desa Air Kemuning di sini. Ya, saya juga dulu tukang nyadap karet kalau pulang dari kampus. Ada Muhammad Fikri, Bupati Rejang Lebong. Ada Pak Rahmadi, Wakil Bupati Moko-Moko. Kemudian tentu dari Pak Danrem, diwakili oleh Pak Kolonel Budiman. Dari Kajati, dari Dan Lanut, Dan Lanal, Pengadilan Tinggi, kemudian semuanya dari Forkopimda Provinsi Bengkulu. Saya hadir bersama Kepala Badan BPSDM, Bapak Dr. Agus Masif. Nah, ini yang punya acara ini Pak Gubernur. Ini orang mana ini? Orang mana Bengkulu Selatan? Ya. Pak Samsul Widodo, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pak Sugito, staf ahli menteri. Kemudian tadi hadir juga Rektor Universitas Bengkulu, ini kampus saya dulu, Pak Indra Cahyadinata, baru dilantik. Ada teman saya Profesor Soeharyanto, ini Dekan Fakultas Pertanian Pak Gubernur, kakak tingkat saya nanti waktu di pertanian dulu. Tentu seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Ada juga tadi yang mendampingi saya, Ketua Umum PAPSI, Saudaraku Peri Radiansa, Ketua Umum Asosiasi Badan Permusatan Desa se-Indonesia, orang Bandung ini jauh, Pak Gubernur. Insya Allah tanggal 25 nanti akan HUT BPD se-Indonesia di Taman Mini. Insya Allah Pak Menko Pangan akan hadir bersama Menteri Desa. Kemudian seluruh kepala desa seprovinsi Bengkulu yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Seluruh BPD seprovinsi Bengkulu yang hadir, yang mohon maaf tidak kami sebutkan. Kemudian seluruh tenaga pendamping profesional desa, terima kasih sudah hadir. Dan tentu seluruh masyarakat Kabupaten Seluma dan sekitarnya, adik-adik SMP, SMA, Pramuka, kader Posyandu, kader PKK, yang sekali lagi yang saya hormati, saya banggakan. Jadi saya sekali lagi pulang ke sini dalam rangka pulang kampung, dan saya insya Allah tidak pernah akan lupa yang namanya Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu. Ya, karena saya lahir besar di Bengkulu, di Kedurang, Bengkulu Selatan, SD di Kedurang, SMP di Kedurang, SMA di Kota Mana, kuliah di Universitas Bengkulu, merantau di Jakarta, pernah menjadi anggota DPR RI 3 periode, menjadi wakil ketua MPR, dan alhamdulillah sekarang menjadi menteri di Kabinet Merah Putih Bapak Presiden Prabowo. Kenapa ini ingin saya sampaikan anak-anakku sekalian? Tadi kata Pak Gubernur, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sungguh-sungguh. Mana mungkin yang namanya Yandri lahir di desa tertinggal, tahun 74 lahir, nggak ada listrik, nggak ada jembatan, nggak ada kompor, nggak ada kamar mandi, kerjanya ke kebun, pulang sekolah, ya, SMA jadi marbot masjid, waktu kuliah jadi guru ngaji. Tapi kata Pak Gubernur tadi, salah satu syarat, hormati orang tuamu, anak-anakku sekalian. Insya Allah hidupmu akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan saya doakan insya Allah banyak putra putri Bengkulu yang akan menjadi orang-orang hebat di masa-masa yang akan datang. Hari ini kita berkumpul dalam suasana yang sangat bersejarah, karena kita adalah orang-orang yang penuh tanggung jawab terhadap Republik ini, terutama untuk Provinsi Bengkulu. Acara ini dengan nama adalah gotong royong untuk membangun desa, dan sekaligus kita deklarasi desa bebas narkoba. Saya mengajak Bapak Ibu, kita ini bukan Superman, kita ini adalah super tim. Bapak Gubernur tidak bisa sendirian, Pak Kapolda nggak bisa sendirian, Menteri Desa tidak bisa sendirian, Bupati Seluma tidak bisa sendirian. Oleh karena itu perlu kerjasama.
apapun posisi kita, dimanapun kita tinggal, perlu kepedulian, perlu tenaga dan pikiran kita semua, karena negeri ini adalah milik kita semua. Masa depan negeri ini tergantung kita semua, Bapak Ibu, bukan tergantung Bapak Presiden, bukan tergantung para menterinya, bukan tergantung gubernur, bupati dan lain sebagainya, tapi tergantung kita semua. Maka pesan Bapak Presiden Prabowo adalah kita ini sekali lagi bukan Superman, tetapi adalah kita super tim. Oleh karena itu agenda hari ini sangat penting, membangun desa. Kami di Kementerian Desa, Pak Gubernur, sudah membuat tagline atau tema besar, bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Artinya Bapak Ibu, kalau kita membangun desa, sejatinya kita membangun Indonesia. Maka ada astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi dua kata kunci ini, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Baru Bapak Presiden Prabowo meletakkan desa sebagai subjek pembangunan, sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak secara sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, ayo kita bangun desa kita masing-masing. Ayo kita galakan gotong royong di segala bidang. Apakah itu sosial, budaya, politik, apalagi masalah narkoba. Saya meyakini di sini hadir orang-orang penting, Bu DPD RI hadir terus, Pak Kapolda, Pak Gubernur, Kepala Desa, pendamping desa. Saya ingin Bengkulu ini desa-desanya membanggakan kita semua. Siap Bapak Ibu? Desa-desa di Bengkulu insya Allah bebas dari narkoba. Desa-desa di Bengkulu bebas dari judi online. Karena Bapak Presiden Prabowo ketika memimpin rapat kabinet mengarahkan kepada para menterinya, salah satu musuh sekarang adalah judi online dan narkoba. Hampir untuk yang judi online 1.000 triliun lari ke luar negeri uang kita Pak Gubernur, setahun Pak. Begitu juga narkoba, lebih kurang juga 1.000 triliun uang mengalir ke peredaran narkoba. Banyak korbannya Bapak Ibu. Tadi Pak Irjen Pol, Pak Tantan Sulistiana sudah menguraikan. Banyak sekali korbannya, banyak barang bukti yang sudah dimusnahkan. Tapi kita meyakini masih banyak yang bergentayangan Pak Gubernur. Masih banyak yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat sampai sekarang ke pelosok-pelosok dusun, ke desa-desa, ke RT, ke RW, ke kampung-kampung. Mereka tidak lagi menyasar rakyat di kota, tidak lagi menyasar orang-orang kaya, tapi mulai menyasar orang-orang miskin di kampung-kampung. Tidak lagi menyasar artis, tidak lagi menyasar anggota dewan, tapi para bandar narkoba yang kurang ajar itu Bapak Ibu mulai menyasar rakyat miskin dan rakyat tidak terdidik di desa-desa. Ini harus kita lawan Bapak Ibu. Tidak boleh takut dengan bandar-bandar narkoba yang sekali yang kurang ajar itu Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Kita adalah pihak yang benar. Kita adalah pihak yang tidak salah Bapak Ibu. Maka saya mengajak seluruh rakyat Bengkulu mengatakan tidak dengan narkoba. Kita lawan narkoba ini Bapak Ibu, karena dia akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merusak kehidupan sosial, merusak kehidupan keluarga, dan merusak kehidupan semua unsur di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu untuk mengatakan tidak dengan narkoba. Tadi Pak Tantan sudah menyampaikan ada untuk mengadu, ada call center atau sentral untuk kita menyampaikan aduan tanpa membocorkan siapa yang mengadu itu di call center 184. Ini adalah cara kita untuk mengatakan tidak dengan narkoba. Oleh karena itu saya pesan kepada para pendamping desa, Anda sebagai pendamping desa wajib bebas dari narkoba. Karena setiap tahun dievaluasi berlanjut atau tidak pendamping desa. Para kepala desa juga wajib bebas dari narkoba. Bagaimana Bapak Ibu memimpin sebuah desa kalau Bapak Ibu terlibat dalam narkoba atau sebagai pemakai narkoba?
Para BPD juga begitu, bebas dari narkoba. Maka kita harus menjadi suri tauladan Bapak Ibu dalam membangun desa, dalam bergotong royong memastikan sumber daya manusia, kemudian pembangunan di tingkat desa itu berjalan baik dan benar. Salah satunya kita cegah narkoba Bapak Ibu. Tidak perlu takut kalau ada hal-hal yang mulai aneh, yang mencurigakan, yang selama ini tidak ada di desa, perilakunya mulai aneh. Maka Bapak Kepala Desa, BPD, pendamping desa, RT, RW, Pak Camat, silakan lapor kepada BNN, daerah maupun provinsi, maupun Pak Kapolres, Kapolsek, Babinsa, Babinmas, silakan lapor Bapak Ibu. Karena ini sudah instruksi Bapak Presiden Pak Gubernur, bahwa narkoba adalah musuh utama Republik ini. Maka kita mulai dari desa, kita buat Satgas anti narkoba di desa. Insya Allah selama Pak Teddy menjadi contoh nanti Pak. Dan kami insya Allah di Kementerian Desa akan selalu membangun desa dengan berbagai unsur. Ada desa ekspor, desa wisata, dan lain sebagainya. Kami terus berkoordinasi dan dengan Pak Gubernur. Bapak Ibu perlu ketahui, Pak Gubernur kita ini sangat aktif memperjuangkan Provinsi Bengkulu, termasuk untuk desa-desanya Bapak Ibu. Kita doakan Pak Gubernur sehat walafiat terus untuk membawa gubernur yang bahagia dan sejahtera. Saya kira itu Bapak Ibu, selamat buat Provinsi Bengkulu. Kita gaungkan, kita canangkan, kita deklarasikan gotong royong dari Desa Bukit Peninjauan 1 Kabupaten Seluma ini. Kita mulai gotong royong untuk membangun desa. Saya pernah tema bakti sama Pak Suharyanto dulu di Air Priukan ya, tahun 95 kalau saya tidak salah. Air Priukan, salah lagi ya? Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, tadi karena Pak Gubernur, nanti Bapak Ibu, anak-anak sekalian, nanti ada door prize hadiah dari Pak Menteri, banyak nanti, tapi sambil Charlie nyanyi ya, biar enak ya. Siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah dari Pak Menteri siapa? Tunggu tanggal mainnya. Kalau Pak Gubernur memang hobinya sedekah itu. Pantun pertama, yang pingsan bilang cakep, saya umrohkan Bapak Ibu. Pagi hari menanam kelapa, siang tiba tumbuh menjulang. Dengan gotong royong semua, mari kita jaga membangun desa. Anak desa bermain di taman, tertawa riang tanpa dosa. Pemberdayaan kita utamakan agar maju dan makmur seluruh desa. Yang terakhir, ke sawah pagi membawa cangkul. Oh, ini kerjaan saya dulu Pak Gubernur. Burung berkicau riang di tengah sawah. Mari bersatu membangun desa untuk masa depan yang bahagia. Terima kasih, sekali selamat. Terima kasih Pak Bupati, Bupati Seluma. Ini saya izin kalau pulang kampung lewat terus ini Pak. Ya, Seluma dulu kampung halaman saya juga. Dan saya senang kepada Bapak Ibu, hadirnya luar biasa. Insya Allah kita doakan Bengkulu semakin maju di bawah pimpinan Pak Gubernur. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan kepada Bapak Menteri untuk tetap di tempat. Acara akan kami lanjutkan dengan pembacaan deklarasi gotong royong membangun desa oleh Gubernur Bengkulu dan juga pembacaan deklarasi bersinar oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diikuti oleh seluruh peserta. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Gubernur Bengkulu. Juga kami usul saya di sana aja semuanya berdiri kan? Kepada Bapak Gubernur sana aja ya, BNN. biar fotonya bagus. Silakan kepada seluruh peserta untuk mengikuti deklarasi. Siap ya. Baik, kami persilakan kepada Gubernur Bengkulu untuk dapat memimpin pembacaan deklarasi gotong royong membangun desa. Deklarasi gotong royong membangun desa. Deklarasi gotong royong membangun desa. Kami seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu yang hadir di tempat ini menyadari bahwa gotong royong
gotong royong adalah rasa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang merupakan identitas budaya bangsa Indonesia yang terus dilestarikan. Oleh karena itu kami berikrar satu, mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dua, membangun semangat kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan desa. Tiga, menguatkan peran pemerintah desa, pemuda-pemudi desa, perempuan desa, dan tenaga pendamping profesional sebagai motor perubahan yang berintegritas. Empat, menjaga sumber daya alam, pangan dan lingkungan desa sebagai warisan untuk generasi mendatang. Lima, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kami tetapkan deklarasi gotong royong membangun desa sebagai tekad bersama menuju desa maju, mandiri, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya pembacaan deklarasi Desa Bersinar oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, diikuti oleh seluruh peserta. Baik Bapak Ibu, kita hadir di sini dengan tulus hati menyatakan perang terhadap narkoba. Maka saya akan memimpin deklarasi perang terhadap narkoba di seluruh desa di Provinsi Bengkulu. Mohon ikuti dengan hikmat dan penuh rasa tanggung jawab. Deklarasi perang melawan narkoba. Kami, seluruh elemen bangsa yang hadir di tempat ini, mewakili masyarakat Indonesia, menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu, kami berjanji dan kami berikrar. Satu, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun adanya. Dua, menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun di seluruh tanah air. Tiga, mendukung sepenuhnya kebijakan BNN dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Empat, menyadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba adalah merupakan tanggung jawab kami semua. Lima, menggerakkan segala kemampuan kami bersama seluruh potensi untuk mewujudkan
Desa bebas dari narkoba. Desa bebas dari narkoba. Terima kasih. Tak kalah meriah saat penampilan Charlie Van Houten di hadapan ribuan massa membuat suasana lebih hidup. Di hadapan ribuan penggemarnya, Charlie sempat membawakan beberapa lagu yang pernah ngehits di masanya. Sementara itu, peletakan batu pertama pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih oleh Menteri Desa PDT Yandri Susanto bersama Bupati Sluma Tedi Rahman di Desa Bukit Peninjauan 1, Kecamatan Sukaraja ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Ayo, Bu Dewan, buka batu dulu, Bupati. Ini peletakan batu pertama Koperasi Desa Merah Putih, Desa Bukit Peninjauan 1, Kabupaten Sluma. Insya Allah Kopdes ini menjadi pusat perekonomian di desa. Amin. Prabowo, ya insya Allah bisa menjawab semua persoalan desa, mulai dari hukum, LPG, sembako, dan lain-lain. Insya Allah dengan peletakan batu pertama ini dipimpin Pak Dandim, nanti Pak Swairi, Pak Desa, sama Ketua Kopdesnya Pak Amin, Pak Bupati, makasih. Insya Allah nanti ini akan berjalan baik, lancar, dan tuntas dalam waktu dekat. Amin. Targetnya Desember selesai kan Pak Dandim? Januari. Ini termasuk untuk Januari? Januari. Desember akhir aja. Saya kan yang target 20.000 itu ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita pernah jadi tukang bangunan.